misi kita hari ini bukan cuma sekedar ngebacain peta. Betul, kita mau cari tahu kenapa sih kawasan ini bisa jadi pusat gravitasinya Indonesia Timur. Terus gimana aglomerasi industrinya bekerja. Dan yang paling penting, kenapa ketimpangan ekonomi dan ancaman banjir rob itu ibarat bom waktu yang nyata banget di sana. Oke, mari kita mulai dari awal. Maksudku, sebelum kita kagum sama deru mesin logistiknya, kita harus ngerti dulu dong kenapa mesin ini dirancang dari awal. Setuju. Kalau kita mau paham soal GKS ini, kita nggak bisa langsung lompat ngebahas deretan pelabuhan atau pabriknya. Kita harus mundur sedikit, ngelihat desain awalnya. Dari jurnal-jurnal yang kita kumpulin, ada satu konsep kunci nih, namanya epistemologi tata ruang. Nah, pas aku baca bagian itu tuh, jujur aja kedengerannya sangat teoritis ya, epistemologi tata ruang. Bahasanya tuh akademis banget kayak, ada hubungannya sama pemikiran Michel Foucault soal teori kekuasaan gitu kan. Iya, memang awalnya terdengar filosofis banget. Tapi kalau kita tarik ke dunia nyata, ini pada dasarnya ngebahas filosofi di balik garis-garis yang ada di peta kan, bahwa garis itu bukan sekedar batas wilayah administrasi aja. Bener banget. Tata ruang itu bukan cuma kegiatan menggambar peta di atas kertas. Di dalam konsep ini, tata ruang itu adalah instrumen kendali. Garis yang ditarik itu nentuin di mana uang boleh muter, di mana orang harus tinggal, dan di mana pohon harus ditebang demi beton. Oh wow, jadi kayak semacam alat kontrol ya? Tepat. Itu alat untuk memaksakan sebuah equilibrium atau keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang sangat agresif dengan daya dukung alam yang terbatas. Kalau gitu, tarik ke konteks pembentukan gerbang Kertosusila ini, garis imajiner di peta itu dibuat buat ngerespon sebelah krisis dong. Iya, krisis hiperurbanisasi. GKS ini kan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Luasnya aja lebih dari 6.600 km persegi, dengan populasi di atas 10 juta jiwa. Kategori mega urban lah. 10 juta jiwa? Itu padat banget. Sangat padat. Dan pada awalnya, semua aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu terpusat 100% di Surabaya. Kalau tren itu nggak direkayasa ulang, Surabaya tuh bakal kolaps. Kebayang sih, jalanannya pasti nggak bisa gerak sama sekali, terus krisis air bersih, permukiman kumuh juga pasti meledak. Nah, makanya wilayah-wilayah di sekitarnya itu didesain ulang secara paksa buat jadi penyangga. Harus ada pembagian fungsi. Surabaya tetap jadi pusat jasa dan perdagangan inti. Sementara Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto ngambil alih fungsi yang lebih berat. Seperti industri berat dan pergudangan gitu ya? Betul sekali. Menarik banget waktu aku baca bagian pembagian fungsi itu ya. Aku tuh langsung ngebayangin sistem tata surya. Maksudnya Surabaya ini mataharinya, pusat gravitasinya. Tapi kita kan nggak pengen planet-planet di sekitarnya, kayak Sidoarjo atau Lamongan, ini malah tabrakan satu sama lain. Atau malah tersedot dan hancur masuk ke matahari itu sendiri. Nah, benar. Jadi tiap wilayah harus dikasih orbit dan fungsinya masing-masing supaya sistemnya nggak hancur. Analogi tata surya yang bagus banget sih itu. Karena orbit yang stabil itu kan sangat bergantung pada hukum fisika yang absolut ya. Tapi sayangnya, tata ruang ini dikelola sama manusia. Dan manusia punya ego. Itu dia. Kelemahan fatal dari teori rasionalitas tata ruang ini muncul pas dia harus berbenturan sama realitas di lapangan. Apalagi sejak era desentralisasi tahun 2001. Otonomi daerah itu sering banget bikin para kepala daerah pakai kacamata kuda. Karena mereka dipilih sama konstituen yang berbeda-beda ya, jadi kepentingannya juga beda. Betul. Bupati A punya kepentingan sendiri, wali kota B punya ambisi sendiri. Jadi di atas kertas filosofinya rapi banget, tapi di lapangan orbitnya mulai berantakan, gara-gara masing-masing planet merasa bisa jadi matahari. Ego sektoral lah istilahnya. Tepat. Filosofi tanpa eksekusi itu cuma mimpi. Dan eksekusi besar untuk nyatuin ego wilayah yang terpecah ini butuh sebuah gravitasi baru yang jauh lebih besar, sebuah payung hukum dan modal yang masif. Yang bawa kita ke pembahasan selanjutnya nih, katalis utamanya, Perpres 80 tahun 2019. Peraturan presiden yang diteken sama Pak Jokowi ini kan bukan sekedar dokumen biasa ya? Sama sekali bukan. Ini adalah injeksi modal raksasa buat percepatan ekonomi. Fokusnya nggak cuma GKS sih, tapi juga kawasan Bromo Tengger Semeru dan Selingkar Wilis. Tapi khusus untuk kawasan GKS, ada ratusan proyek infrastruktur di dalamnya. Kalau nggak salah ada 218 proyek ya? Waktu aku nyisir datanya, angkanya tuh bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Ada proyek Surabaya Regional Railways Line. Itu nilainya 8,3 triliun rupiah loh. Terus ada tol Mojokerto, Gemkol, senilai 4,8 triliun. Belum lagi ekspansi gila-gilaan buat Bandara Internasional Juanda dan pelabuhan-pelabuhannya. Iya kan? Tapi pertanyaannya nih, kenapa sih negara ngerasa harus buang uang sebanyak itu, triliunan rupiah, cuma di satu kawasan ini? Jawabannya simpel, tapi krusial banget. Posisi geografis Surabaya. GKS ini adalah urat nadi logistik. Data nunjukin kalau 80% arus distribusi barang ke 18 provinsi di timur Indonesia itu lewat Surabaya. Tuh, 80%? Sebanyak itu. Berarti kalau pelabuhan di Surabaya ini katakanlah batuk atau mogok kerja sehari aja, belasan provinsi di timur bisa langsung kelaparan barang dong. Dari beras sampai semen bangunan bisa mandek semua. Secara harfiah, iya. Makanya kawasan ini statusnya jadi hub yang nggak boleh berhenti sedetik pun. Coba kita lihat data operasional dari Terminal Peti Kemas Surabaya atau TPS di Tanjung Perak. Skalanya tuh luar biasa. Seberapa besar tuh throughputnya? Di tahun 2024 kemarin aja, throughput mereka itu nyentuh 1,5 juta TEUS. Benar-benar, biar pendengar kita yang mungkin nggak terlalu familiar sama istilah pelabuhan bisa kebayang ya. TEUS itu, atau 20 Foot Equivalent Unit, pada dasarnya itu satu ukuran kontainer standar yang panjangnya 6 meter kan, yang biasa kita lihat ditarik truk tronton di jalan tol itu loh. Yap, benar. Itu satuan standar buat kontainer. Berarti 1,5 juta kontainer. Coba deh kamu bayangin. Kalau satu kontainer panjangnya 6 meter, 1,5 juta dikali 6 meter itu berarti 9 juta meter. Atau 9.000 kilometer.
Angka yang fantastis kan? Gila sih, kalau kontainer-kontainer di Tanjung Perak itu dijajarin, panjangnya bisa membentang bolak-balik dari Surabaya ke Jakarta sampai 10 kali lipat. Itu jumlah barang yang sangat-sangat masif buat dikelola sama satu kawasan pelabuhan aja. Dan volumenya itu gak melambat loh, malah terus naik secara eksponensial. Ini ada data paling baru yang kita pegang, dari kuartal pertama tahun 2025. Arus peti kemas internasional di sana naik sekitar 3,14%. Wow, naik lagi di 2025 ya? Iya, tembus 476.000 box lebih cuma dalam waktu 3 bulan pertama. Dan yang bikin ini semua mungkin terjadi adalah kecepatan bongkar muat mereka. Produktivitasnya gila-gilaan. Gimana tuh perbandingannya sama standar nasional? Standar dari Kementerian Perhubungan itu sekitar 48 box per kapal per jam. Tapi TPS ini bisa nyetak angka 52 box per jam. Udah melampaui standar pemerintah. Ini tuh ibaratnya kayak karyawan overachiever di kantor ya, yang kerjanya terlalu cepat sampai bikin standar KPI buat semua orang jadi ikutan naik. Tapi wajar sih, kecepatan logistik kayak gini pasti bikin sektor swasta juga nggak mau ketinggalan. Aku lihat ada data soal investasi swasta yang masuk ke sana. Oh jelas, swasta pasti nyium peluang. Apalagi dengan adanya perluasan fasilitas pelabuhan lain kayak Terminal Teluk Lamung. Konsep Greenport yang terintegrasi langsung sama akses jalan tol itu bikin semuanya makin efisien. Dan ada contoh terbarunya juga soal investasi asing kan, DHL Express kalau nggak salah. Betul, DHL Express. Mereka baru aja ngucurin investasi sekitar 9 juta euro buat ngebangun pusat logistik raksasa seluas 10.000 meter persegi. Lokasinya dekat banget sama Bandara Juanda. 9 juta euro itu gede banget loh. Tujuannya buat apa tuh bangun di dekat Juanda? Target utama mereka adalah bikin koneksi penerbangan langsung ke hub Asia Selatan yang ada di Singapura. Swasta ini sadar banget, kedekatan antara pelabuhan kayak Tanjung Perak dan Teluk Lamong, terus Bandara Juanda, ditambah akses jalan tol di GKS, itu benar-benar bisa memangkas ongkos logistik habis-habisan. Disinilah hal ini jadi sangat menarik. Kita punya pelabuhan yang super sibuk, investasi asing yang masuk, jalan tol triliunan. Ini hukum sebab akibat yang sederhana sih. Kalau kamu punya pabrik, kamu pasti pengen bangun pabrikmu itu sedekat mungkin sama pelabuhan atau tol ini kan, buat motong biaya kirim. Tentu saja. Dan inilah yang memicu fenomena yang sering banget disebut di dokumen kita sebagai aglomerasi industri. Ratusan atau bahkan ribuan pabrik ngumpul dan saling nempel di satu area yang sama. Dan konsentrasinya memang luar biasa padat. Kita bicara soal kawasan industri raksasa kayak SIR di Surabaya, terus Ngoro Industrial Park atau NIP di Mojokerto, belum lagi kawasan industri berat di pesisir Gresik. Seberapa besar kontribusi mereka ke ekonomi provinsi? Kawasan GKS ini nyumbang sekitar 46-47% dari total produk domestik regional bruto atau PDRB-nya Jawa Timur. Hampir separuh kue ekonomi satu provinsi besar cuma dihasilin sama 6 wilayah yang saling dempetan. Wah, Benar. Tapi disinilah letak perdebatannya. Pakar tata ruang selalu ngebedah aglomerasi ini ke dalam dua efek yang berlawanan. Ada yang namanya spillover effect dan ada backwash effect. oke, ini menarik. Spillover effect itu narasi klasik yang sering kita dengar kan, yang bunyinya kalau pabrik dibuka, investasi masuk, otomatis semua warga di sekitarnya bakal makmur. Limpahan ekonomi lah ya. Skenario idealnya begitu. Pusatnya maju, daerah pinggirannya kecipratan rezeki. Warga desa bisa jadi penyuplai bahan baku, atau dapat lapangan kerja di pabrik. Sinerginya positif. Tapi yang sering ditutup-tutupi dari gemerlapnya kawasan industri adalah efek keduanya, backwash effect. Efek penyedotan. Iya, efek penyedotan sumber daya. Alih-alih berbagi kemakmuran, pusat gravitasi ekonomi yang terlalu kuat ini justru menyedot habis modal, sumber daya alam, sampai tenaga kerja terbaik dari daerah pinggiran. Semuanya lari ke pusat. Wah, ini bikin mikir sih. Jadi narasi pabrik dibuka semua makmur itu nggak sepenuhnya kejadian. Maksudku, desa-desa atau kabupaten penyangganya malah kehabisan sumber daya buat ngebangun daerahnya sendiri karena udah disedot habis sama kota industri. Sayangnya begitu. Dan kalau kita lihat datanya, GKS ini lagi benar-benar ngalamin fase penyedotan itu. Ada satu indikator yang dipakai buat ngukur tingkat ketimpangan ini, namanya indeks Williamson. Ah iya, aku baca soal indeks Williamson ini di laporannya. Coba jelasin sedikit gimana cara bacanya buat pendengar kita. Jadi indeks Williamson ini skalanya dari 0 sampai 1. Semakin angkanya mendekati 1, berarti ketimpangan atau kesenjangan antar wilayahnya makin parah. Nah, di kawasan GKS, angka ini tuh bukannya turun, malah naik terus. Naiknya seberapa drastis? Dari 0,8258 di tahun 2020, naik jadi 0,8631 di tahun 2024. 0,86 itu udah deket banget sama angka 1 loh. Berarti teori aglomerasi ini tuh benar-benar bisa bersifat kanibal ya prakteknya. Alih-alih berbagi kue ekonomi, pusat pertumbuhannya justru memakan kue milik daerah pinggirannya sendiri. Betul. Dan ini sebenarnya cocok sama hipotesis kurva U terbalik dari Williamson. Di teori itu dibilang pas fase awal pembangunan ekonomi yang lagi ngebut-ngebutnya, ketimpangan emang bakal menanjak tajam. Harapannya nanti di ujung kurva bakal turun. Masalahnya, GKS sekarang ini masih ada di sisi kurva yang lagi nanjak-nanjaknya kan, di mana pertumbuhan ekonomi justru makin memperlebar kesenjangan itu. Tepat. Kontrasnya tuh bener-bener nyata di lapangan. Si PDRB per kapita di Surabaya itu tembus angka raksasa, 167,76 triliun rupiah. Tapi di sisi lain, masih di bawah payung kawasan Gerbang Kertosusila yang sama loh ini. Di Kabupaten Bangkalan maksudnya? Iya, Bangkalan di tahun 2024 itu masih terus bergulat sama status daerah miskin ekstrim. Ini kan gila ya, mereka ada di satu kawasan yang sama, digambar di peta perencanaan yang sama, tapi seolah-olah hidup di dua abad ekonomi yang berbeda. Apa artinya sebuah kemajuan kalau yang kaya ujung-ujungnya cuma Surabaya sama Gresik aja? Itulah pertanyaan besarnya. Dan ketegangan ini tuh nggak cuma berhenti di masalah statistik dompet atau ekonomi aja. Ini yang paling mengerikan.
Ambisi mesin industri yang lapar lahan ini bawa kita ke konsekuensi fisik yang benar-benar merusak. Muon JK ini nemuin sebuah anomali ekologi yang cukup aneh. Normalnya, kalau ada krisis lingkungan atau pembangunan, tekanannya itu bergerak dari hulu sungai turun ke hilir. Masuk akal, dari gunung turun ke pantai gitu kan? Tapi di GKS, tekanannya tuh jalan mundur. Dari hilir menekan ke hulu. Ini efek domino terbalik yang sangat merusak. Lahan pertanian di hilir itu dikonversi habis-habisan menjadi perumahan dan pabrik. Oke, biar pendengar kita kebayang gimana hilir bisa menekan hulu, mari kita bikin contoh mikro. Coba kamu bayangin, kamu adalah seorang petani di pesisir Gresik atau Sidoarjo. Tiba-tiba, tanah sawahmu yang subur itu dibeli sama pengembang buat dibikin kawasan pabrik otomotif. Uang ganti ruginya mungkin gede banget di awal. Bener, tapi setelah uangnya cair, kamu kan kehilangan mata pencaharian utama sebagai petani. Terus kamu mau ngapain? Akhirnya kamu pindah ke kawasan perbukitan di hulu, kayak di Mojokerto gitu. Kamu beli lahan murah di sana pakai uang ganti rugi tadi. Dan karena kamu butuh lahan buat bertani lagi, kamu mulai menebang hutan di perbukitan itu. Bahkan kadang secara ilegal. Nah, itu dia. Sawah menggusur hutan karena sawah itu digusur duluan sama pabrik beton di hilir. Dan hasilnya, waktu hutan di hulu gundul, tanahnya nggak bisa nyerap air hujan lagi. Ujung-ujungnya longsor lebat di hulu. Tanah yang terkikis itu hanyut semua ke sungai, bikin sedimentasi atau pendangkalan yang parah banget di dua sungai paling penting di Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo sama Sungai Brantas. Dan ironisnya, di waktu yang sama pas sungainya lagi dangkal gara-gara lumpur dari hulu, pabrik-pabrik dan permukiman padat di hilir terus-terusan buang limbah cair dan sampah ke sungai itu. Semuanya numpuk jadi satu. Sungai dangkal, airnya beracun, penuh sampah. Nggak heran kalau luapan banjir dari Bengawan Solo sama Brantas ini udah jadi bencana tahunan yang dianggap, normal. Bencana kok dianggap normal ya? Tapi ada satu lagi ancaman banjir yang disebut di dokumen kita. Dan menurutku ini jauh lebih ngeri karena sifatnya tuh merayap pelan-pelan. Banjir rob di kawasan pesisir utara atau Pantura. Oh, banjir rob di sana tuh benar-benar persisten. Ini hasil kawin silang antara naiknya permukaan air laut gara-gara perubahan iklim sama turunnya level tanah secara drastis gara-gara eksploitasi air tanah. Di selat buat pabrik sama permukiman kan air tanahnya? Betul, dan air laut pasang ini bukan cuma sekedar genangan air biasa. Dia ini bawa garam yang bikin korosi atau karat parah di beton rumah warga, ngerusak jalanan, dan yang paling bikin menderita, nyapu bersih lahan tambak yang jadi sumber uang warga pesisir. Nah, ini ngebawa aku ke sebuah fakta sosiologis yang sangat mengejutkan, sekaligus ironis sih. Dengan kondisi air laut yang merendam ruang tamu mereka, menghancurkan tambak mereka, surveinya bilang 80-84% warga menolak buat dipindah dari kawasan rawan bencana itu. 80% lebih? Iya. Pertanyaannya kan, kenapa coba ada orang yang milih bertahan di rumah yang secara harfiah lagi pelan-pelan tenggelam? Ya realitas ekonomi pastinya. Buat mereka, pindah dari pesisir itu berarti kehilangan akses ke pekerjaan serabutan atau sisa-sisa hasil laut yang masih bisa mereka jual buat makan besok. Masuk akal sih, tapi ada angka lain yang justru kayak nampar pemerintah daerahnya. 88% responden ngerasa nggak pernah sama sekali diedukasi soal mitigasi bencana sama pemerintah. 88% ngerasa ditinggalin. Wow. Jadi mereka ngadepin air pasang yang nelan rumah mereka itu sendirian, tanpa panduan, tanpa sistem peringatan dini yang jelas. Ini kan bawa kita balik ke obrolan awal kita soal ego sektoral kepala daerah ya? Sangat berkaitan. Kalau ada sungai yang ngelintasin 3 kota, tapi wali kotanya cuma peduli sama batas administrasinya sendiri, sistem mitigasinya pasti lumpuh total. Laporan-laporan ini benar-benar nekenin kalau tata ruang dan bencana di megapolitan tuh nggak bisa diselesain sama birokrat yang kerjanya di dalam silo. Harus kolaborasi dong ya? Harus. Pakar nyebutnya model kolaborasi ABEC. Akademisi, bisnis, government, sama community. Oke, tanpa pakai singkatan-singkatan akademis, intinya gini kan, wali kota nggak bisa kerja sendirian lagi. Harus ada meja bundar. Wali kotanya duduk bareng sama pengusaha pabrik yang buang limbah, terus bareng universitas yang ngerti teknologi filter air, dan bareng komunitas warga yang rumahnya kebanjiran. Semuanya harus bikin keputusan bareng. Setuju. Karena alam tuh nggak kenal yang namanya garis batas di peta. Banjir rob nggak bakal berhenti cuma karena dia udah nyampe di tugu perbatasan antara Surabaya sama Sidoarjo. Bener banget. Dan infrastruktur semegah apapun, pelabuhan sekeren Teluk Lamong, atau jalan tol triliunan rupiah tadi, pada akhirnya bakal runtuh dan tenggelam kalau tanah di bawahnya amblas gara-gara krisis ekologi yang dicuekin. Jadi pertanyaan tajamnya, apakah semua kemajuan ini sepadan? Kalau ujung-ujungnya tenggelam secara fisik karena alam, dan tenggelam secara sistem karena birokrasi nggak kompeten. Pembangunan dari Perpres 80 tadi emang harus bangun jalan berdampingan sama kepekaan lingkungan. Nggak bisa ditawar lagi itu. Pada akhirnya nih, kalau kita tarik benang merah dari semua diskusi tebel kita hari ini, kawasan Gerbang Kertosusila ini adalah sebuah kisah nyata tentang ambisi yang raksasa. Ini adalah mesin ekonomi dan logistik yang brilian, yang mastiin orang di Indonesia Timur sana tetap bisa dapat pasokan medis atau mastiin rak toko kelontong di Kupang tetap penuh. Tapi di balik itu semua ada harga mahal yang dibayar. Pastinya, terutama buat kamu yang dengerin ini. Apalagi kalau kamu ngeliat kotamu sendiri sekarang lagi gencar-gencarnya ngebangun jalan tol atau kawasan industri baru, ini pelajaran krusial banget. Infrastruktur fisik yang megah, itu harus selalu diimbangin sama keadilan spasial atau pemerataan, dan daya dukung lingkungan. Karena kalau enggak, pertumbuhan ekonomi yang triliunan itu cuma jadi angka cantik di atas kertas, yang lagi nunggu antrian buat dihancurin sama krisis ekologi. Ketimpangan yang dibiarin membesar cuma bakal nyiptain keruntuhan sosial di masa depan. Betul sekali. Dan sebelum kita benar-benar menutup penelusuran hari ini, aku mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kamu renungin sendiri. Kita kan tahu tadi, perencanaan kawasan penyangga GKS ini awalnya diciptain murni buat nyelamatin Surabaya dari keruntuhan gara-gara overpopulasi. Wilayah sekitarnya dijadikan katu penyelamat.
supaya nggak meledak kotanya. Tepat. Tapi coba deh pikirin ini. Kalau pertumbuhan ekonomi GKS ini terus melesat secara eksponensial tanpa ada batasnya, pabrik terus nyedot ribuan pekerja tiap tahun. Apakah 50 tahun dari sekarang, kita bakal terpaksa harus nyiptain sebuah mega kawasan baru lagi yang jauh lebih luas, cuma buat nyelamatin gerbang Kertosusila yang udah kelebihan beban? Siklus yang berulang ya? Iya. Pertanyaannya, apakah kita ini benar-benar lagi menyelesaikan masalah tata kota, atau kita cuma sekedar memindahkan masalahnya ke area yang lebih luas buat diurusin sama generasi anak cucu kita nanti? Sebuah teka-teki yang rasanya patut kamu pikirin pas kamu ngelihat ada lahan hijau di dekat rumahmu yang tiba-tiba dipagari seng buat dijadiin pabrik baru. Terima kasih banyak udah ikut menyelam bareng kita hari ini dalam analisis fakta yang luar biasa ini. Teruslah mempertanyakan dunia di sekitar kamu, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.